warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitriyanti Bataru. Saya merupakan dosen tetap pada program Sarjana Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar. Video ini dibuat sebagai syarat Serdos Gelombang 1 tahun 2025 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya akan ambil sebagai contoh pengajaran adalah mata kuliah yang sesuai dengan konsentrasi saya, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen dalam Keperawatan. Mata kuliah ini dibawakan pada semester 6. Mata kuliah ini memiliki kode yaitu KEP 317, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini mempelajari bagaimana mahasiswa mampu mengelola kemampuannya dalam melakukan asuhan keperawatan dengan menerapkan prinsip manajemen keperawatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan ini yaitu yang pertama, CPL pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. CPL yang kedua, mampu menjalankan pekerjaan profesinya, berpikir kritis, logis, kreatif, dan inovatif. CPL yang kelima, mampu melaksanakan edukasi dengan melakukan keterampilan komunikasi dalam melakukan asuhan keperawatan. CPL yang keenam, mampu menganalisis pengorganisasian, dan CPL yang kesembilan, mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan fungsi manajemen, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen, kemudian mampu melakukan manajemen konflik ketika ada konflik, kemudian model asuhan keperawatan profesional, bermain peran dalam melakukan handover, serta ronde keperawatan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini terdiri dari konsep manajemen, konsep kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi staffing, fungsi pengarahan, serta fungsi controlling. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk melakukan manajemen konflik, kemudian nanti pada saat bermain peran mereka harus mampu melakukan timbang terima atau handover serta ronde keperawatan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu metode ceramah, diskusi, serta presentasi kelompok dan tugas mandiri dari mahasiswa. Dalam metode penilaian menggunakan teknik asesmen berupa menilai kehadiran mahasiswa, tugas mandiri, kuis, diskusi, serta nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, praktik 10%, UTS 20%, serta UAS 30%. Referensi yang saya gunakan dalam pengajaran mata kuliah ini terdiri dari referensi karangan Prof. Nur Salam, yaitu buku manajemen keperawatan, serta beberapa referensi dari karya saya sendiri bersama tim berjudul Manajemen dan Kepemimpinan, Teori dan Prinsip, Manajemen dan Fungsi, serta penerapannya. Dalam video pengajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang model metode asuhan keperawatan profesional. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan ya, semuanya baik-baik. Baik, sesuai dengan kontrak dan jadwal perkuliahan, hari ini Ibu akan masuk membawakan mata kuliah manajemen keperawatan ya. Nah, namun sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan, saya persilakan untuk berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu mau absensi dulu ya. Iya, Bu. Silakan namanya. Yang Ibu panggil silakan menyahut dan angkat tangan ya. Oke, Aca, ada Ibu. Oke, Ana, tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Oke. Pinkan, ada Ibu. Niko, Ada, Bu. Brigita. Baik, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang model metode
minggu lalu? Masih ada yang ingat Ibu bawa materi tentang apa? Manajemen konflik. Baik. Untuk manajemen konflik sendiri, itu kan ada beberapa strategi penyelesaiannya ya. Oke, nah ini dari dalam kelas ini ada nggak yang masih ingat beberapa strategi dalam penyelesaian konflik? Silakan. Oke, Sandy silakan. Dari lalu Ibu bawakan tentang manajemen konflik di mana ada beberapa strategi yaitu kolaborasi, kompromi, akomodasi, menghindari dan kompetisi. Oke, yang lain masih ada yang mau tambahkan? Sama ya? Oke. Nah, tadi ada beberapa strategi yang disebutkan oleh Celia, kompromi, kompetisi, ada yang strateginya menghindar ya, atau kolaborasi. Nah, dari beberapa jenis yang disebutkan terkait penyelesaian konflik, kira-kira ada yang bisa menjelaskan satu saja strategi penyelesaian konflik yang masih diingat dari pembelajaran minggu lalu? Oke, Vero. Ada teknik kolaborasi, di mana yaitu mencari solusi sama-sama untuk mencari tujuan secara optimal gitu. Oke, berarti kalau kolaborasi itu kan berarti tekniknya itu penyelesaian dua pihak untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Oke, baik. Jadi Ibu senang sekali ya karena pertemuan minggu lalu untuk materi minggu lalu masih diingat sampai sekarang ya. Oke, jadi nanti silakan direview lagi kembali di rumah karena materi-materi tersebut akan masuk dalam ujian akhir semester ya. Baik, kita masuk untuk materi hari ini tentang model metode asuhan keperawatan profesional atau MAKP. Di sini ada beberapa ya yang baru pulang dinas ya. Ya, Oke, baik. Jadi sudah merasakan bagaimana rasanya dinas di rumah sakit ya? Sudah. Nah, dari definisinya tersendiri, MAKP atau model asuhan keperawatan profesional ini merupakan suatu sistem ya yang terdiri dari struktur, proses, nilai-nilai profesional ya yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian ASKEP. Sekarang mahasiswa sudah biasa melakukan ASKEP keperawatan dengan pasien? Ya, jadi dari semester 2 ya biasanya ya sudah masuk di rumah sakit, kemudian memberikan asuhan keperawatan. Nah, pada saat ini melalui pembelajaran metode asuhan keperawatan profesional, kita akan melihat beberapa metode penugasan yang biasanya digunakan oleh perawat-perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya. Nah, referensi yang kedua yaitu MAKP ini merupakan salah satu upaya ya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dalam pelayanan keperawatan untuk meminimkan kesalahan atau kelalaian yang dapat terjadi. Kalau untuk kualitas bagus, otomatis kepuasan pasien juga bagus ya. Pasien puas meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Pasien bisa puas karena adanya kinerja dari perawat yang 24 jam ya kontak dengan pasien. Oleh karena itu penting sekali kita sebagai seorang perawat memahami kira-kira metode penugasan apa yang diterapkan di unit. Meskipun kalian masih mahasiswa ya, tapi sudah harus bisa mengidentifikasi kira-kira di unit tempat saya dinas ini metode penugasannya apa ya sih yang diterapkan ya. Jadi bukan hanya asal sekedar dinas saja, tapi sekarang mulai menganalisis khususnya untuk mata kuliah manajemen keperawatan itu sudah harus bisa menganalisis kira-kira di unit tempat kalian dinas ini unit tersebut menggunakan metode penugasan apa ya. Oke. Nah ini kenapa perlunya penerapan metode asuhan keperawatan profesional ya. Di sini perawat dituntut, tugasnya perawat kan memberi asuhan keperawatan, tapi harus secara profesional ya, jadi komprehensif, dia menyeluruh ya, dengan memberikan intervensi implementasi kepada pasien ya. Nah, dalam memberikan asuhan keperawatan ada beberapa ya, ada beberapa metode ya, ada beberapa metode yang digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan tersebut kepada pasien ya. Nah, ketika kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, diharapkan pasien ini bisa sembuh ya. Kan pasien masuk ke rumah sakit dengan beberapa keluhan, dia sakit kepala, sakit perut ya, banyak diagnosis medik ya. Ketika pasien masuk ke rumah sakit,
Oleh karena itu tugas kita perawat memberikan asuhan keperawatan, berharap pasiennya bisa sembuh ya. Tapi bukan hanya sembuh yang diharapkan. Ya, dari penerapan NAKP ini kita harap juga pasien bisa merasakan kekuatan. Ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Ada? Bagaimana perasaannya ketika dirawat di rumah sakit? Ada yang komplain-komplain enggak? Perawatnya judes, perawatnya jarang memperhatikan pasien, jarang mengunjungi pasien. Tidak ya, jadi syukurlah ketika kalian dirawat, kalian bisa merasakan pelayanan yang profesional dari beberapa perawat yang merawat kalian ketika di rumah sakit. Oleh karena itu kita mengambil saja kesimpulan ya bahwa ketika kalian dirawat, kalian memberikan pelayanan yang baik. Nah sekarang kalian kan profesinya akan menjurus sebagai seorang perawat nanti yang akan bekerja di beberapa rumah sakit. Diharapkan nanti kalian bisa melakukan asuhan perawatan profesional supaya pasiennya puas, rumah sakit juga pasti nama baiknya bagus ya, kualitas mutunya juga bagus ya. Nah ini ada tujuan dari pelaksanaan NAKP ya. Yang pertama menjaga konsistensi asuhan keperawatan. Kan kalau sudah ditetapkan di unit tersebut menggunakan metode A, jadi A terus dilaksanakan selama periode tersebut. Jadi tidak berganti minggu ini metode A, minggu depan metode B. Akhirnya perawatnya kebingungan ya. Kira-kira mana yang harus dia konsisten untuk lakukan. Kalau semua perawatnya kebingungan karena pergantian tiap minggu, akhirnya biasanya perawatnya jadi malas ya. Tugas saya hari ini seperti ini, minggu depan beda lagi ya. Jadi harus sudah konsisten. Kemudian poin yang kedua yaitu mengurangi konflik tumpang tindih pelaksanaan asuhan keperawatan oleh tim keperawatan. Ini poin yang ketiga yaitu menciptakan kemandirian dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi kalau kemudian poin yang keempat ini memberikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan keputusan. Kemudian poin yang kelima menjelaskan ruang lingkup dan tujuan aspek bagi setiap tim keperawatan. Dia terlalu tinggi. Baik, untuk tujuannya bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Nah, dalam menentukan model asuhan keperawatan di ruang perawat yang akan diunit di sebuah rumah sakit, ada pun dasar-dasar pertimbangan untuk memilih kira-kira model asuhan keperawatan mana yang paling tepat atau yang bisa diadaptasi oleh unit tersebut. Jadi setiap ruangan itu kita tidak bisa memaksakan harus metode tim, ya harus metode primer, ya harus metode kasus, ya. Ada beberapa dasar pertimbangan. Yang pertama itu harus sesuai dengan visi dan misi dari institusi, dari rumah sakit, dari perusahaan. Poin yang kedua ini dapat diterapkannya proses keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan, kemudian efisien dan efektif dalam penggunaan biaya. Kemudian poin yang keempat ini terpenuhinya kepuasan pasien. Banyak komplain ya ketika kita tidak bagus atau tidak profesional dalam memberikan asuhan keperawatan. Kemudian poin yang kelima, selain kepuasan pasien juga kepuasan dan kinerja dari perawat. Kemudian terlaksananya komunikasi yang adekuat antara perawat dan tim kesehatan lainnya. Kalau di rumah sakit hanya perawat atau ada tenaga kesehatan lainnya? Siapa saja yang biasanya terlibat? Isi. Oke, jadi bukan hanya perawat saja ya, kita harus menjalin juga hubungan komunikasi dengan rekan kerja yang lain dalam membantu proses asuhan perawatan. Nah, di dalam MAKP ini ada 4 pilar. Ya, ini mungkin di MAKP ini kita akan mereview kembali tentang pembelajaran sebelumnya, ya, di mana kemarin kita sudah belajar beberapa fungsi manajemen kan? Oke, masih ingat? Nanti kita akan review kembali, ya. Nah, ini untuk dipermasuk di fungsi pengorganisasian. Nah, di fungsi pengorganisasian di sinilah yang akan menjelaskan tentang beberapa metode asuhan keperawatan yang digunakan di rumah sakit. Karena berdasarkan organisasi kita bisa menentukan kira-kira ini metode apa, ya. Oke, di sini yang pertama metode penugasan ini yang pertama adalah metode fungsional, meskipun ya ini bukan metode asuhan keperawatan yang profesional ya. Nanti kita melihat
apa sih penyebab ya sehingga metode fungsional ini tidak dikatakan sebagai metode yang profesional ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode kasus. Kemudian metode yang ketiga adalah metode tim. Metode yang keempat metode primer dan modular. Yang kita jelaskan satu persatu. Nah ini metode fungsional. Fungsional ini tidak termasuk dalam metode FAKP ya, karena di sini kalau fungsional berarti setiap perawat atau seorang perawat itu hanya bisa melakukan satu atau dua intervensi implementasi ke perawatan. Contoh, melit ya, perawat melit. Dia hanya bisa melakukan pemasangan infus dan perawatan luka. Jadi ketika ada pasien yang masuk, harus dipasangin infus, harus melit ya, pasang infusnya. Meskipun di situ mungkin ada perawat Riko, tapi Riko ini keahliannya dia hanya bisa pasang NGT ya. Jadi masing-masing perawat yang ada di unit tersebut itu memiliki keahlian tersendiri ya. Dia bisa melakukan intervensi keperawatan apa itu ada pasien. Nah itulah alasan kenapa metode ini tidak termasuk dalam model asuhan keperawatan yang profesional. Kalau profesional itu kan tadi menyeluruh ya, semua intervensi implementasi harus dilakukan kepada pasien oleh seorang perawat. Nah kalau semua cuma satu dua tindakan akhirnya kan tidak menyeluruh ya. Nah ini ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan kan skill kita pasti akan terus terasa ya. Jadi meskipun mungkin pasang infus ini infus beda kalau seumpama di kota tadi ya. Nah kemudian metode yang kedua adalah metode kasus. Nah ini kalau kasus dia ini perawat bertanggung jawab terhadap asuhan dan observasi pada pasien tertentu. Nah ini biasanya per satu periode atau per shift ya. Nah biasanya rasionya 1:1. Ini biasanya kita temukan di ruangan-ruangan ICU atau ruangan isolasi. Jadi biasanya, nah ini ya, ini biasanya kalau untuk metode kasus dia kalau kita shift kan 7-8 jam ya, shift pagi, siang dan malam ya. Nah ini untuk metode tim. Kalau di rumah sakit biasanya sudah lihat ya metode tim. Sudah biasa lihat metode tim? Sudah. Nah kalau metode tim itu kalau di rumah sakit biasanya dibagi menjadi berapa tim? 2 sampai 3 tim ya. Kemudian perawatnya 6 sampai 7 orang perawat. Nah kalau ini kelebihan dari metode tim ini kan metode tim paling banyak ya, paling banyak diterapkan di berbagai rumah sakit ya. Kelebihannya ini memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh ya, karena dia per tim. Kemudian setiap perawat juga mendapatkan pembagian pasien yang sesuai ya, terus biasanya tidak merata, tidak berlebihan ataupun ada yang kurang ya. Kemudian mendukung pelaksanaan proses asuhan keperawatan, memungkinkan komunikasi antar tim. Jadi jam ini bukan berarti dari pagi sampai pagi lagi ya. Ini maksudnya adalah 24 jam ini ada perawat primer, kemudian ada perawat asosiat yang 4 atau 6 orang, yang 3 atau 4 orang yang perawat asosiat di bawahnya perawat primer yang akan melakukan asuhan keperawatan pada pasien kurang lebih 4 sampai 6 klien. Ini maksudnya ketika ada pasien baru masuk, dia mengkaji, kemudian ketika dia mau pulang, dia juga yang memulangkan. Ya, jadi seumpama pasien yang 4 sampai 6 ya. Contoh dari sini ya, dari sini ini 4 pasiennya. Perawat yang mengkaji dengan tim saya juga perawat yang akan memulangkan pasien tersebut. Kalau metode tim biasanya beda ya. Hari ini kita yang kaji, kemudian pas pulang hari kemudian Femi yang pulangkan. Meskipun satu tim ya, biasanya kan berbeda. Tapi kalau primer itu siapa yang kaji, dia yang harus memulangkan. Intinya siklus kondisi pasien selama 24 jam itu harus diketahui oleh perawat primer ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini, kelebihannya berarti dia kontinuitas ya, berkesinambungan terus-menerus ya kondisi pasien. Tapi kelemahannya ini, dia harus memiliki, perawat tersebut harus memiliki latar belakang minimal S1 keperawatan ya, S1 keperawatan dan nurse. S1 keperawatan dan nurse. Jadi kalau primer itu ketika kita menjadi perawat primer harus memiliki jenjang pendidikan S1 keperawatan dan nurse. Kalau metode tim selama ini kan kita lihat. Nah, kalau modular
dia mix antara tim dan primer ya. Jadi kalau tetap dibagi menjadi beberapa tim, cuma untuk kualifikasi jenjang pendidikannya ini dia mix ya. Jadi tidak seluruhnya itu ada eksternas ya. Jadi ada yang S1, ada yang sudah nas ya. Kalau primer tadi itu memang harus membutuhkan perawat-perawat yang harus ngerti, apalagi kan sekarang sudah harus ada uji kompetensi, harus ada SDR-nya, jadi harus yang betul yang bisa bekerja ya. Oke, kita masuk yang di fungsi ketiga, ini fungsi pengarahan. Nah, di pengarahan nanti ini ada proses timbang terima. Sudah biasa melihat di rumah sakit proses timbang terima atau handover? Sudah ya. Apa kira-kira yang dilakukan oleh perawat ketika timbang terima? Setelah apa? Oke, ada pergantian shift. Kemudian ketika pergantian shift apa yang dilakukan? Oke, melakukan status dan kondisi pasien. Nah, mungkin selama ini kalian hanya menganalisis, mengidentifikasi, melihat ya. Namun sebenarnya ada proses atau prosedur yang dilewati oleh perawat-perawat yang ada di ruangan ketika mereka melakukan timbang terima atau handover ya. Jadi ini tujuan timbang terima itu menyampaikan kondisi dan keadaan pasien. Jadi data-data fokus saja yang dibaca ya. Jangan sampai kayak 7. Kemudian poin yang kedua itu menyampaikan hal yang tidak perlu dilakukan, kemudian menyampaikan hal-hal yang penting yang harus ditindaklanjuti dan menyusun rencana kerja untuk dinas berikutnya. Kan handover itu tadi laporan shift dan shift sebelumnya ke shift selanjutnya supaya kita tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang harus dilakukan ya. Nah, kalau kita melakukan handover, ada teknik komunikasi yang digunakan oleh perawat. Namanya adalah teknik komunikasi SBAR. Jadi ketika perawat melakukan handover itu tidak asal dibaca ya. Ada teknik komunikasi dalam penyampaian status atau kondisi pasien ya. Nah, isi dari SBAR ini adalah S-nya itu adalah situation atau membahas tentang kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Di sini perawat menyebutkan nama pasien, umur pasien, ya, tanggal masuknya, hari perawatannya, kemudian siapa dokter penanggung, siapa dokter yang merawat. Kemudian perawat juga akan menyebutkan diagnosis medik, ya, kemudian akan menyebutkan juga masalah keperawatannya apa. Kemudian, oke, sebelum kita masuk di poin background, ya, background ini tentang intervensi yang telah dilakukan atau respon pasien dan setiap diagnosis keperawatan yang sudah kita intervensi implementasikan. Kemudian mengkaji pemenuhan kebutuhan cairannya, yaitu ditegaskan ketika kalian melakukan komunikasi handover, ya, komunikasi SBAR-nya nanti. Nah, untuk asesmen di A-nya ini poin asesmen. Di sini akan mengkaji kondisi pasien terkait tanda-tanda vital, skor nyeri, ya, bila pasien merasa nyeri. Kemudian tingkat kesadaran, ya, BCL sudah belajar ya. Oke, dan kemudian skor, resiko jantung, status nutrisi dan kemampuan urinasi. Jadi kalau semua tadi di atas, pasiennya kan DHR, dia demam, hipertermi, berarti harus ada ya. Jadi, nah ini controlling. Nah, karena kita sudah belajar ya perhitungan BOR, ya, penggunaan tempat tidur, ya, untuk mengetahui bagaimana. Nah, ini pilar yang kedua tentang sistem pekerjaan. Nah, sistem pekerjaan ini kan biasanya dimulai dari proses rekrutmen, ya. Jadi kalian mendaftar mau menjadi seorang perawat. Kemudian nanti ada proses seleksi. Seleksi yang tiga ini hubungan profesional. Ya. Ketika kita melakukan asuhan perawatan, tadi juga kan harus membutuhkan hubungan profesional dengan pihak-pihak yang lain. Salah satu tindakan yang dilakukan perawatan, ya, ketika melakukan hubungan profesional dengan tim atau tenaga kesehatan lainnya itu adalah rode perawatan. Perawatan ini merupakan pada pasien. Pasien kan itu masuk dengan berbagai model asuhan perawatan profesional. Ya, jadi tadi Ibu sudah jelaskan ada 4 pilar, ya, kemudian dengan berbagai metode-metode yang ada di unit rumah sakit atau selama ini kalian sudah dinas, kalian bisa melihat metode asuhan perawatan apa yang biasanya kalian amati ketika dinas, ya. Tapi tadi Ibu sudah menampilkan beberapa metode asuhan perawatan yang lain yang mungkin secara kasat mata kalian belum. Nah, untuk materi model asuhan perawatan profesional, apakah ada yang ditanyakan?
salah satu bagian tim. Terus dalam satu tim itu ada beberapa orang. Oke. Sudah dengar pertanyaannya Yustifa? Jadi memang ya metode tim ini karena kalian selama ini kan dinas di rumah sakit yang menerapkan metode tim. Yang kalian amati biasanya berapa tim? 2. Ya, dengan jumlah orang perawat berapa? Tergantung perawatan ya. Jadi ada yang banyak pasiennya, ada yang sedikit. Tapi selama ini kalian dinas ada berapa orang? Ada yang 6 ya. Nah, sesuai juga tadi dengan konsep yang ibu sudah bawa ya. Untuk metode tim ya ini. Kalau secara teori tadi itu yang kalian amati itu sudah tepat ya. Jadi biasanya dibagi menjadi 2 sampai 3 tim ya. 2 sampai 3 tim. Tergantung lagi dari banyaknya pasien. Jangan sampai hanya dibagi menjadi 2 tim. Perawatnya cuma 6 sampai 7 orang kewalahan ya. Jadi harus dilihat lagi berdasarkan jumlah pasien di unit tersebut. Kemudian kita akan membagi menjadi sekitar 2 sampai 3 tim. Kemudian jumlah perawatnya itu paling minimal 6 sampai 7 orang perawat ya. Dengan struktur organisasi kalau metode tim kan ada kepala ruangan, ketua tim dan perawat pelaksana ya. Oke, sudah paham? Oke, jadi nanti kalau ketika di rumah sakit silakan diamatin siapa yang menjadi kepala ruangan, siapa yang menjadi ketua tim, kemudian siapa yang menjadi perawat pelaksana. Oke, bisa ya Yustifa? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Sudah tidak ada ya? Oke, jadi ibu berharap materi kali ini terkait model asuhan keperawatan kalian semua sudah bisa memahami sehingga nanti diharapkan pada saat ujian akhir semester ya itu adalah bahan evaluasi apakah kalian mampu menjawab soal dengan baik. Kemudian pada saat aplikatif di rumah sakit apakah kalian mampu menganalisis, mampu membedakan bagaimana penerapan model asuhan keperawatan yang diterapkan oleh unit tempat kalian dinas ya. Oke, untuk hari ini sekian. Ibu akan kontrak rencana pembelajaran berikutnya untuk minggu depannya di hari Rabu depan dalam mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan dengan topik konsep pengkajian M1 sampai M5 di unit perawat. Kita ambil yang terkecil saja ya, karena kalian tidak mungkin mengkaji satu rumah sakit ya. Jadi pengkajiannya itu hanya di unit perawatan serta melakukan analisis. Di pembahasan sebelumnya kan di perencanaan kita sudah bahas sedikit ya analisis SWOT. Oke, sudah jelas ya untuk pembelajaran berikutnya? Oke. Namun sebelum mengakhiri perkuliahan, ibu mau review sedikit ya. Ada yang bisa menyebutkan beberapa metode asuhan keperawatan yang ibu sudah jelaskan? Ada? Metode apa? Metode apa saja? Saya kita ada metode fungsional, metode kasus, metode tim, metode primer dan metode modular. Oke. Yang lain sama ya? Nanti minggu depan di review lagi ya. Jadi dipelajarin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Sekian dari ibu. Jika ada kesalahan silakan dan ditulis ya. Sekian untuk hari ini. Selamat siang dan selamat ini sudah jam istirahat.